penghasilan kita naik sampai 10 kali lipat, apa kita bisa ngerjainnya? Ya nggak bakal mungkin bisa lah Mbak. Kita kan bukan mesin. Apalagi ini cuma konveksi kecil. Semuanya kerja. Kita dapat orderan banyak banget. Kalau perlu kalian lembur ya. Bu, dari awal kita selalu menjaga kualitas dan teliti di sini. Kalau Ibu suruh buru-buru kayak gini, kualitasnya nggak mungkin bagus, Bu. Dan kalau Ibu butuh banyak pesanan, saya saranin untuk tambah pegawai, Bu. Saya nggak mau tambah karyawan. Itu tandanya saya harus keluar uang lagi. Percuma dong saya pakai Bella, model terkenal. Saya nggak mau ya. Ini saatnya brand saya tuh naik. Ngerti kamu? Tapi, Bu, Nggak ada tapi-tapian. Kalian semua harus kerja target ya. kalau kayak gini nanti kita banyak dapat protes, Bu, tentang kualitas. Kualitas? Siapa peduli sih? Ya palingan juga cuma beberapa orang aja kan yang komplain. Ya udah, yang penting kan mereka udah bayar. Jadi tolak aja pengembalian barangnya. Kalau misalnya ada yang komplain. Kalau gitu saya udah nggak mau kerja lagi di sini, Bu. Kalau kamu mau berhenti Alia, kamu nggak kasihan sama teman-teman kamu. Belum lagi ada yang tulang punggung keluarga yang harus nafkahin adiknya. Belum lagi Mbak Nur, yang janda. Mbak Nur ini harus nafkahin anaknya. Dan belum lagi ada orang tuanya yang sakit. Kamu tega Alia? Hah? Ya, tapi apa boleh buat ya. Kalau emang kamu mau berhenti dari sini, ya terpaksa saya cari pegawai lain. Lagi pula ya, nanti saya juga akan kasih bonus tambahan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu nggak peduli, ya apa boleh buat. Saya akan cari karyawan lain. Semua tergantung di kalian. Kalau mau kerja, kerjain sekarang dan kejar targetnya. Ya semuanya jangan males-malesan ya, target kita belum tercapai. Nur, kamu kerjain bener. Bu, Nur kasihan kecapean. Ini konveksi saya ya. Saya nggak mau karyawan saya ini males-malesan kayak gini. Ngerti kamu? Tapi ini udah jam makan malam, Bu. Beri kami istirahat. Gak ada makan malam dan gak ada istirahat ya. Kalau targetnya belum terpenuhi, kerja yang bener. Kerja. Ini juga nih, gak ada ngantuk ya. Aku capek banget, aku harus pulang mengurus keluarga. Aku juga sama, tapi gimana lagi? Target kita belum tercapai sampai larut malam gini. Kalau dikerjain besok, bisa diomelin sama busonya. Ada tangan kita dipukul lagi nanti. Kasihan sekali mereka. Apalagi mereka ibu-ibu punya tanggungan di rumah. Ibu-ibu, kalian pulang aja nggak apa-apa. Biar saya yang lanjutin kerjaan kalian. Gak usah Alia, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Keluarga kalian menunggu di rumah. Sedangkan saya kan nggak ada. Jadi saya yang lanjutin kerjaannya nggak apa-apa. Yaudah yuk. Makasih ya Alia. Ayo. Udah. Kasih ya Alia ya. Kasih ya. Hati-hati ya, Bu. Ya ampun, kok pada nggak ada sih? Alia, bangun. Bangun kamu. Kemana semuanya? Bu, ini udah jam 2 pagi. Mereka juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Saya yang suruh mereka pulang. Saya nggak suka ya Alia. Kamu bikin keputusan sendiri kayak gini. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah tidur, kamu kerjain semuanya. Saya yang akan mandorin kamu di sini. Tapi, Bu, saya apa? Ngantuk kamu. Alia, Alia.
Ya Bu, ada apa Bu? Pak, tolong cek Alia. Mbak Alia, bangun Mbak Alia. Mbak. Sudah tidak bernapas. Bu, maaf Bu. Saya sudah raba nadinya, tidak berdenyut Bu. Sepertinya Mbak Alia sudah meninggal. Apa, Pak? Alia meninggal? Iya Bu. Kenapa Mbak Alia bisa begini ya Bu? Pak, saya juga nggak tahu. Tadi saya udah nemuin Alia udah kesetrum. Alia! Ponakan saya kenapa, Mbak? Maaf Pak, Alia sebenarnya lagi kerja target di konveksi. Dan saya nemuin Alia itu udah kesetrum. Alia. Ini yang meninggal siapanya Mas Jovi? Keponakan saya, Sus. Saya turut berduka cita ya Mas. Mas Jovi yang tabah. Saya mau bawa ponakannya Mas Jovi ke kamar jenazah ya. Mau dipindahkan. Bisa bantu saya Mas? Suster, saya minta jenazah ponakan saya di visum. Karena selama ini saya tahu dia orangnya teliti. Gak mungkin dia meninggal karena kesetrum. Iya Mas Jovi. Halo Pak, kalau misalnya ada yang nanya tentang kematian Alia, kamu bilang aja dia kesetrum ya. Alia kamu di mana? Kenapa aku mati? Bang, itu pasti Alia. Dia lagi nangis, mempertanyakan kematiannya, Bang. Kematiannya dipenuhi dendam yang sangat besar. Lu tahu kan, arwah yang gentayangan dan penuh dengan kemarahan. Itu artinya dalam hidupnya ada yang belum kelar. Bisa jadi dia matinya dibunuh. Siapa, Bang, yang tega ngebunuh Alia sampai dia semarah ini? Suster Sekar, gimana Sus? Apa jenazah Alia sudah boleh dibawa pulang? Sudah Mas Jovi. Tapi ini Mas, saya mau kasih dulu hasil visumnya Alia. Silakan dicek. Aneh. Katanya Alia meninggal karena kecelakaan kerja. Kenapa ada bekas luka memar? Iya Mas Satria. Sepertinya ada penganiayaan Mas sebelum Alia meninggal. Alia, maafin Om ya Alia. Om belum bisa jagain kamu. Om janji akan mengusut kasus kematian kamu sampai tuntas, Alia. Suster Sekar. Maaf ya Mas, saya baru bisa hadir ke pemakaman. Makasih Suster Sekar udah nyempetin datang ke sini.
Sekali lagi saya turut berduka cita ya Mas. Keluarga yang lain datang juga ke pemakaman nggak Mas? Alia adalah anak dari sepupu saya di kampung. Orang tuanya sudah meninggal. Alia di sini ikut saya. Saya yang membantu membiayai dia sekolah sampai dia tamat SMA Tata Busana. Alia sangat ingin menjadi desainer terkenal. Tapi sekarang, semua impiannya nggak akan pernah terwujud lagi, Sus. Perpisahan karena kematian itu emang sangat menyakitkan Mas. Tapi kita nggak boleh nyalahin takdir. Itu kan temennya Alia yang waktu di rumah sakit. Kok gelagatnya mencurigakan banget ya? Kalau kayak gini caranya, omset 100 juta per bulan bisa cepet kaya nih aku. Bu, saya telat. Kamu tuh niat kerja gak sih? Kok jam segini baru datang? Saya baru habis menghadiri pemakaman Alia. Setidaknya dia pernah kerja di sini. Jadi seharusnya kita semua datang ke sana, Bu. Kamu tuh nggak usah sok ngatur-ngatur dan nggak usah sok baik ya. Saya itu bos di sini. Dengar kamu? Hah? Kalau yang udah mati ya udah biarin aja. Kerjaan juga masih banyak. Target juga belum terpenuhi. Iya, Bu, maaf. Tunggu. Nih, uang gaji kamu dan teman-teman kamu tuh. Ada bagusnya juga sih Alia mati. Jadi aku nggak perlu lagi bayar gajinya. Ditambah aku bisa klaim desain baju Alia sebagai desain original bikinan aku. Maaf, Bu. Kok cuma 300? Kemarin Ibu janjinya 500 per minggu. Ditambah lemburan 30.000 per malam. Dengar ya Mbak Nur. Itu tuh khusus Alia, bukan untuk kalian. Kalian lihat deh konveksi-konveksi lain. Masih untung saya kasih segitu. Yang lain tuh udah pada bangkrut, kamu ngerti nggak? Kalau kamu dan teman-teman kamu nggak terima kerja di sini dengan upah segitu, ya udah minggat sana. Nggak usah kerja lagi di sini. Kerja juga nggak becus kok. Sana. Ini sih, Bu.